Perkenalkan, nama saya Tasya Melania Tambuwun, semester 3 dari program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Dan materi yang akan kita bahas yaitu paradigma ganda sosiologi. Paradigma ganda adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu. Paradigma fakta sosial. Fakta sosial inilah yang menjadi persoalan penyelidikan sosiologi. Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara lebih terperinci, fakta sosial itu terdiri atas kelompok, sistem sosial, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah, dan sebagainya. Paradigma fakta sosial terdiri dari 4 fakta sosial, yaitu pertama, teori fungsionalisme struktural, kedua, teori konflik, ketiga, teori sistem, dan yang keempat, teori sosiologi makro. Selanjutnya, paradigma definisi sosial. Ada 3 teori yang termasuk ke dalam paradigma definisi sosial. Yang pertama, teori aksi, kedua, interaksionisme simbolik, dan yang ketiga, fenomenologi. Ketiga teori tersebut mempunyai kesamaan ide dasarnya bahwa menurut pandangannya, manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dari relatif sosialnya. Selain itu, dalam ketiga pembahasan ini pula mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol dari fakta sosial itu. Di sini pula terletak perbedaan yang sebenarnya antara paradigma definisi sosial ini dengan paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial memandang bahwa perilaku manusia dikontrol oleh berbagai norma, nilai-nilai, serta sekian alat pengendalian sosial lainnya. Sedangkan perbedaan dengan paradigma sosial adalah bahwa yang terakhir ini melihat tingkah laku manusia sebagai senantiasa dikendalikan oleh kemungkinan penggunaan kekuatan. Dan yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial. Secara singkat, pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau pembahasan dalam faktor lingkungan, menimbulkan yang berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku. Baiklah, sekian